Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Nahmadullah ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal fasal li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah fi kitabi al-jurumiyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib ayuhal ikhwah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk bab naibul fa'il. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar yakni babul fa'il. Ya, kita juga sudah mempelajari tentang mulai belajar tentang i'rab. Ya, kemarin sudah bisa hafal. Coba kita praktek ya untuk mengi'rab kalimat berikut ini. Qala Muhammadun. Tafadhal akhi Fatkan untuk mengi'rab jumlah berikut ini. Qala fi'il madiyun mabni ala fathati Muhammadun Ya. fa'ilun wa alamatu rafihi dhumatun dhairatun fi akhirih Li'annahu ismul mufrad. Ya, baik, alhamdulillah jaid. Qala fi'lul madhi ya, seperti ya fi'lul madhi, boleh fi'lul madhi atau fi'lu madhin ya. Ya, fi'lun madhin juga boleh. Fi'lul madhi mabniun 'alal fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Tafadhal akhi. Tsumma liujarib untuk mengi'rab coba jalasat Aisyatu alal kursi. Tafadhal Ummu Sururin untuk mengi'rab. Wa ta'u tan. Nah, sahih. Naam. Ya, ismul mufrad minal muannas, sahih la ba'sa. Jaid. Ihtamuna ma'ala sabura, thumma ala istamiri. Naam. Harfu jarrin mabniyun ala sukun. Nah, al-kursi, naam. Ayo. Ismun majrurun bi'ala. Ini kita coba tambahi ya untuk al-kursi. Alal kursi ada laisa mutakalim. Pertama ala ya, ala harfu jarrin mabniyun ala sukun ya. Boleh tambahi la mahalla laha minal i'rab boleh. Ya, tidak masalah. Al-kursiyyi ismun ya, majrurun bi ala gini, bi ala ya, wa alamatu jarrihi
kasratun dhahiratun. Ya, kasratun dhahiratun fi akhirih. Coba dibaca sama-sama ya dari mulai. 1 2 3. Harfu jarrin, al-kursi ismun sahih ya. Jadi di sini penekanannya adalah al-kursiyyi ismun, isim majrurun yang dibaca jar karena ala dan tanda jarnya kasroh yang jelas di akhirnya ya. Coba sekarang Aldi, adoroba Aliyun al-kalba ya. Apaan? Ini kelebihan al-kalba. Coba di i'rab dari mulai doroba. Nah, fi'lul madhi. Nah, cuma langsung ini. Nah, fa'ilun marfu'un enggak mabni wa alamatu raf'ihi fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Al-kalba coba. Ya, maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi cuma mansubun wa alamatu nasbihi ya. Apa? Fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Boleh ditambahi li'annahu ismul mufrad atau tidak perlu juga boleh. Di sebagian metode tidak perlu tambahi li'annahu ismul mufrad, terlalu panjang ya. Tapi pada prinsipnya yang saya tekankan cara mengirab yang pertama adalah memahami tauqi' letaknya dulu. Ya, fa'ilun maf'ulun bih ya. Baru di bredel ya, diperinci lagi tentang i'rabnya ya, tentang kedudukan hukum i'rabnya. Hukum i'rab. I'rabnya apa? Mansubun ya. Mansubun. Habis hukum i'rab baru alamatnya. Nah, ini urutannya. Pertama tauqi', kedua hukmu i'rab, yang ketiga alamat. Maf'ulun bih wa alamat mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk bab fa'il. Kita mencoba sekaligus mempelajari i'rabnya. Upayakan cara membacanya harus jelas, akhi ya. Boleh dua cara, fi'lul madhi atau fi'lun madin. Nah, bedanya apa Ustaz? Yang satu itu adalah mudhaf ilaih, fi'lul madhi. Yang kedua sifat dan yang disifati, fi'il yang lampau. Fi'lun madin. Ya. Kok madin enggak madiun? Madin ini sebenarnya kedudukannya adalah nasab. Karena di sini ada ya mangkus ya. Ya mangkus maka menjadi madin. Seperti contoh ja'al qadi atau ja'al qadiyu. Qadi kan? Kalau nggak ada alnya menjadi apa? Ja'a qadin, sahih. Ja'a qadin. Ya, karena itu termasuk dari isim mangkus. Jadi harus dibaca, belajar dibaca jelas, bukan fi'il madhi ya. Tidak, harus fi'lul madhi marfu'un wa ala mabniun ala fathi. Ya, seperti itu. Tab, jika tidak ada pertanyaan silakan dibuka bab naibul fa'il ya dari kitab Al-Jurumiyah. Boleh dibuka matanya
Kita akan jelaskan. Yang belum paham boleh tanya ya, Bapak sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai belajar kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim serta doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin. An-naibul fa'il, babul an-naibu anil fa'il. Khalas fatahtum? Ali enggak bawa lupa? Gimana? Oh, nah, enggak bahasa. Jadi naibul fa'il ya, yakni secara pengertian adalah al-ismul marfu, isim yang dibaca rofa ya. Marfu'un artinya apa? Dibaca rofa. Kalau dibaca jar berarti apa? Majrurun. Kalau dibaca jazm, majzumun ya. Kemudian kalau dibaca nasab, mansubun ya, mansubun. Ya. Ala wazni maf'ulun ya, isim maf'ul. Wajata ya akhi? Kelas? Naam. Al-ismul marfu alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dibaca rofa alladzi lam yudhkar, yang tidak disebutkan ma'ahu beserta ya, beserta isimnya, fa'iluhu yakni fa'ilnya ya. Jadi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian nama lain daripada naibul fa'il apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yakni maf'ul yang tidak disebutkan daripada fa'ilnya. Contohnya ya, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Maf'ulnya mana? Al-Qur'an. Maf'ul. Fa'ilnya Muhammadun. Fi'ilnya qara'a ya. Fi'lul madhi. Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Muhammadun. Ya kan gitu. Itu cara mudah menemukan daripada fa'ilnya. Seperti dalam kemarin membaca kitab ya juzu, nanti kita coba buka kitabnya ya. Jadi membaca, siapa yang baca? Muhammadun al-Qur'ana, pada Al-Qur'an. Dalam bentuk naibul fa'il maka dirubah menjadi quri'a ya, menjadi lil majhul ya. Quri'a. Jadi Al-Qur'an, Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Quri'a Al-Qur'anu. Di sini berarti yang dihilangkan apa? Fa'ilnya ya. Maf'ulnya dirubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Fi'ilnya dirubah menjadi apa? Lil majhul, mabniun lil majhul. Di sini banyak istilah ya, akhi. Ada yang bilang mabniun lil majhul, ada yang lil majhul cukup ya. Yang kalau yang ini apa? Lil maklum ya. Lil maklum, atau yang di sini adalah kalimat aktif. Kemudian majhul menjadi apa? Pasif. Oke. Kemudian kalau di i'rab gimana coba? Ada yang tahu? Kalau di i'rab menjadi apa? Quri'a fi'lul madhi mabniun 'alal fathi mabniun lil majhul. Jadi seperti itu ya. Quri'a fi'lul madhi mabniun 'alal fathi mabniun lil majhul, atau wa huwa mabniun lil majhul juga boleh. Kemudian Al-Qur'anu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Tidak selamanya ismul mufrad loh ya. Nanti tergantung asmaul khamsah, contoh ya abuka dan sebagainya. Ya, atau jamak taksir dan sebagainya, tergantung kedudukannya. Ya, oke ya.
Bedanya di mana? Lil majhul di sini, dan ini menjadi naibul fa'il. Tetap kaidahnya tauqi' dulu, kemudian hukum i'rab, baru alamat untuk mengi'rabnya. Kemudian cara merubah berikutnya. Fa in kana al-fi'lu, dan jika bentuknya adalah fi'lul madhi, fa in kana lan lamun ono al-fi'lu apa fa'il ya, madhian itu madhi, bentuk madhi, dumma awaluhu apa kemudian? Ya, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Coba ikutin saya ya. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, menjadi dibaca fathah sebelum huruf akhirnya. Kalau dumanya tetap di awalnya. Contoh, yaqra'u menjadi apa? Yuqra'u. Yaktubu menjadi apa? Yuktabu, ya. Kemudian kalau yajlisu, yujlasu, ya, yujlasu. Baik. Cuma ada pengecualian was kalian di sini, yakni ketika ingkan al-fi'lu fi wasatihi alif. Jika fi'ilnya di tengahnya ada alifnya. Contoh apa? Qala, maka kaidahnya adalah alifnya dirubah menjadi ya, kemudian wa kusira ma qabla akhirih menjadi qila. Ya, qila. Jadi alifnya dirubah menjadi ya, wa kusira ma qabla akhirih menjadi qila. Contoh lagi, ba'a menjadi apa? Bi'a. Ghidha menjadi apa? Kali godo jadi ghidha, ya. Baik, tuan sekalian. Sa'ada menjadi su'ida. Ya. Sa'ada contohnya gimana? Fa'ala, ikut fa'ala ya. Fa'ala ini. Ala wazni fa'ala menjadi fu'ila. Nah, ini kok kaidah baru. Kaidah baru. Di sini juga ada lebih lengkap. Kalau mau nanti Iwa saya kasih PDF-nya sampai saya print ini. Ya, contohnya yang bani apa? Lil majhul ya. Sa'ada ala wazni fa'ala kan menjadi su'ida. Fu'ila. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian kaidahnya yang lain adalah ketika terdiri dari fi'il khumasi yang terdiri dari 5 huruf, contoh ta'allama. Ta'allama menjadi apa? Ada yang tahu? Tu'ullima. Ya, tu'ullima. Tu'ullima. Kaidahnya adalah dumal harful awal, ya. Taknya dirubah menjadi tu, ya. Kemudian ma'asani, tu'ullima. Jadi duma fil awal wasani, tuma wa kusira ma qoblal akhir. Ya, wa kusira ma qoblal akhir. Itu kalau ala wazni ta'allama yang diawali dengan huruf ta zaidah, ya. Berbeda pula dengan ikhtaroma. Ikhtaroma, memuliakan. Kalau dimuliakan menjadi apa? Ayo, menjadi uhturima. Menjadi uhturima. Uhturima. Kaidahnya adalah duma fil awal wasalis wa kusira ma qoblal akhir. Jadi kalau terdapat huruf yang terdiri dari sudasi atau humasi awalnya adalah hamzah wasol, maka cara kaidahnya adalah duma fil awal wasalis wa kusira ma qoblal akhir. Jika terdapat humasi yang awalnya adalah ta, maka menjadi apa? Duma fil awal wasani wa kusira ma qoblal akhir. Ya.
Oke, sampai sini aja bisa dipahami, bisa paham? Kita akan cek ya. Nanti biasanya akan semakin terlatih ketika membaca kitab. Terkadang ihwaya itu kita boleh banyak alternatif cara membaca ketika memahami kaidah nahwu shorof. Contohnya khalaqa as-samawati. Ya, umpama ada kalimat khalaqa. Khalaqa berarti menciptakan. Yang menciptakan siapa berarti? Allah. Udah jelas ya? As-samawati menjadi maf'ul. Boleh nggak dibaca karena fa'ilnya sudah jelas Allah, dibaca khuliqa as-samawatu. Dan langit-langit diciptakan oleh Allah, boleh nggak? Boleh. Ya, itu adalah contoh bagaimana cara membaca tetap tidak merubah makna, yang penting memakai kaidah. Tadi tanya ya ini fa'ala menjadi fu'ila. Kalau af'ala menjadi uf'ila. Uf'ila. Kalau infa'ala ikut ini. Infa'ala menjadi unfu'ila. Sahih. Unfu'ila. Kalau istaghfara menjadi kaidah ini ya. Awalnya hamzah wasal menjadi ustughfira. Diampuni. Ustughfira. Ya. Jadi ustughfira. Sahih jidan. Kemudian aksamu naibul fa'il. Naibul fa'il ya wa huwa ala qismaini ya, boleh dibaca dhahirun wa mudmarun. Fadzahiru nahwu qauluka duriba zaidun. Maka di sini naibul fa'ilnya apa? Jenis yang isim dhahir. Ya. Paham tum? Duriba zaidun. Kalau duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Naibul fa'ilnya siapa? Zaidun. Maka di situ naibul fa'il dari isim yang dohir, yang jelas ya. Wa yudrabu Zaidun. Ya, Zaid dipukul. Ukrima Amrun. Umar dimuliakan. Wa yukramu Amrun. Ya, itu adalah naibul fa'il dari isim dohir. Sedangkan isim domir atau mudmar yang tersimpan, contoh duribtu. Duribtu ini naibul fa'ilnya siapa? Ya, nah kalau di tirob coba. Duribtu fi'lul madhi mabniyun ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin wa huwa ta, ya. Kemudian wata'u domirun muttasilun, ya. Domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya. Masih pusing. Yang tadi fi'lul madhiyun mabniyun ala sukun, terus litisalihi. Ya, kemarin karena bertemu dengan dhamir rafa'. Saya sebenarnya punya file khusus belajar i'rab, nanti saya kasih was kalian. Ya, saya share. Tapi harus benar-benar dipelajari nanti, karena kalau nggak dipelajari artinya dibaca, dipahami. Ya. Termasuk kitab ini, Al-Ahsan ini. Ini banyak mencakup kaidah nahwu shorof lengkap. Kalau ingin menguasai harus di print out. Ya. Jadi naibul fa'il itu ada dua. Yang pertama adalah dohir, jelas tadi. Yang kedua adalah isim domir. Ya.
domir. Contoh tadi duribtu. Tadi kan pokoknya kalau kita memahami duribtu naibul fa'ilnya ya ana takdirnya. Kalau memang belum bisa mengi'rab. Sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, oke. Yang cara mengi'rabnya. Oke. Kemudian sekarang kita coba latihan mengi'rab sebelum kita membaca kitab ya. Yuhtaramu dul ilmi. Nah. Orang yang punya ilmu itu dimuliakan ya. Yuhtaramu dul ilmi. Yuhtaramu. Nah, ini tetap kaidah ya. Duma awaluhu wa futihama qabla akhirih. Dzul ilmi. Nah, coba dari yuhtaramu dulu. Ada yang mau mencoba? Hifatkan coba. Ya, oke. Jadi kalau kita memakai buku ini boleh ya. Fi'lul mudhari ya, fi'lul mudhari mabniyun lil majhul ya. Oke, kita tulis ya biar fi'lul mudhari mabniyun lil majhul. Ya, mabniyun lil majhul ya. Iya. Kemudian setelah taukidnya jelas marfu'un. Ya, marfu'un apa? Marfu'un kalau ingin lebih lengkap ditajarrudihi anid nasib wal jazim. Karena sepi dari amil nawasib wal jawazim. Tapi kalau di kitab ini pun itu nggak perlu detail, cukup marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Pengen lengkap lagi li'annahu apa? Fi'lun sahihun ya. Fi'lun sahihun. Fi'il sahih ya. Fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Fi'lun sahihun fi akhirih. Tapi jika kita cukup membaca fi'lul mudhari mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi, kita dari mulai yang simpel dulu ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke? Kemudian berikutnya du. Coba umusurin di i'rab. Taukidnya dulu. Du ini sebagai apa? Orang yang mempunyai ilmu. Du naibul fa'il marfu'un raf'ihi apa? Ya, berarti apa? Pakai apa? Al-wawu li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Gitu loh, wa huwa mudhafun. Oke ya? Alimu. Nah, harus sabar Aldi. Saya belajar ini SMP, jadi enggak boleh ada alasan berarti ya. Enggak boleh ada alasan. Berarti dzul ilmi. Ya mungkin bisa jadi dulu juga saya kayak Aldi ya. Nah, tapi lama-kelamaan karena tetesan air ya akhirnya paham. Du, berarti naibul fa'il cuma marfu'un. Ingat, setelah taukid tempat kemudian hukum i'rab. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min asma'il khamsah wa huwa apa tadi? Mudhafun. Jadi merangkap di satu sisi sebagai naibul fa'il, satu sisi sebagai mudhaf ya. Kemudian al-ilmi berarti apa? Al-ilmi mudhafun ilaih
Ya, mudhafun ilaih, ingat taukidnya dulu. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya. Coba dibaca sama-sama ya. Yuhtaramu. Langsung dibaca. Fi'lul ya, ikut saya aja ya. Fi'lul mudhari'i mabniun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, du naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Al-ilmi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, boleh tambah ismul mufrad atau enggak usah, enggak apa-apa. Ya, nah ini alasannya bukan lagi ismul mufrad ya kalau du ya, min asma'il khamsah. Kalau kedudukan nasab menjadi apa? Saya melihat orang yang mempunyai ilmu. Ra'aitu dzul ilmi atau dzil ilmi atau dzal ilmi. Ya. Dzal ya. Pakai alif ya dia. Ra'aitu dzal ilmi gini. Dzal ilmi. Pakai alif li'annahu min asma'il khamsah. Sama seperti ra'aitu abaka, ra'aitu marartu bi abika, jaa abuka. Oke, alhamdulillah. Bisa tulis, kita akan melanjutkan membaca kitab.